Sampai air putih. Air putih tuh. Apa? Air putih. Air putih tuh. Kalau air panas. Mulai ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya bisa sowan dengar sopan dengan sedoyo bisa hadir bersama untuk melaksanakan sholat berjamaah dan kita lanjutkan dengan taklim pada kesempatan hari ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pembahasan kita kemarin sudah sampai pada bab tentang jawazu sholat tatawwu'i min julusin. Bolehnya sholat sunnah dengan duduk walaupun mampu berdiri. Ya, ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu tentang macam-macam sholat sunnah. Atau dikatakan dalam kitab ini dengan judul aqsamut tatawwu'. Jadi macam-macam sholat sunnah. Di mana sholat sunnah ini dibagi menjadi tatawwu'in mutlaqin wa tatawwu'in muqayyad. Jadi sholat sunnah itu adalah yang mutlak. Mutlak itu tidak terikat oleh waktu tertentu. Yang penting tidak dijalankan pada waktu yang dilarang. Misalnya ba'dal asar ataupun ba'da subuh. Nah, itu tidak boleh sholat. Juga 3 waktu yang kita dilarang sholat, yaitu ketika matahari terbit, yang kedua ketika matahari di tengah-tengah atau waktu istiwa itu, dan yang terakhir adalah ketika matahari tenggelam. Itu adalah waktu-waktu yang kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat mutlak itu tidak terikat oleh waktu, kapanpun dilakukan boleh selama tidak pada waktu-waktu yang kita dilarang untuk sholat. Dan yang kedua adalah sholat yang muqayyad. Muqayyad itu adalah sholat yang dibatasi, yang ditentukan. Ya, misalnya ada sholat rawatib, qobliyah subuh, ada lagi qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Itu terikat dengan waktu tertentu. Demikian pula dengan sholat duha, ada waktunya. Sholat witir ada waktunya tertentu. Ya. Tapi tidak terikat dengan sholat fardu. Jadi hadirin Allah, ini sholat-sholat yang disunahkan sebenarnya cukup banyak sekali. Ya. Kemudian sholat sunnah yang muqayyad wal tatawwu' al muqayyad yang qasimu ila ma syara'a tab'anil fara'idi wa yusamma as-sunan ar-ratibah wa yushmilu sunnat al-fajr wa dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isya wa ila ghairi. Jadi ada sholat-sholat sunnah jadi yang terikat, yang mengikuti terhadap sholat-sholat fardu yang nanti itu disebut dengan sholat-sholat sunnah rawatib. Ini nanti dirinci lagi, ada yang sunnahnya muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ada yang ditekankan, dikuatkan, dan Nabi tidak pernah meninggalkan. Dan ada sholat sunnah yang ghairu muakkad, tidak ada penekanan Nabi. Boleh melaksanakan, boleh juga tidak. Yang diantara yang muakkad itu yang sangat ditekankan Nabi dan Nabi mengupayakan selalu melaksanakannya. Ya, dikuatkan. Di antaranya adalah sunnatul fajr, yaitu sholat sunnah fajar. Maksudnya apa? Sholat qobliyah subuh, itu yang kita sebut dengan qobliyah subuh. Qobliyah subuh atau sering kita sebut juga dengan rakaatul fajr. Ini termasuk yang muakkad.
Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya. Nah, ini kita dimotivasi, ada keutamaan ini adalah motivasi kita untuk beramal. Pertama, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi raka'ataini qabla salatil fajr, tentang 2 rakaat sebelum fajar. Qala, beliau menjawab, Nabi menjawab atau menjelaskan, huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku cintai daripada dunia semuanya. Nah, kalau kita kan ya milih duit akeh, omah akeh itu. Bukan itu maksudnya, tapi maksudnya apa? Keutamaannya. Keutamaan sholat qobliyah subuh itu lebih dicintai Nabi daripada dunia ini semuanya. Kemudian yang kedua adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tad'u rak'atail fajri wa in tarattukum al khair. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Baihaqi wa Tahawi. Wal makna al hadis, la tatruku rak'atil fajri mimma ishtadda al adu hatta walau kana mutaridatul adu. Nabi pesan, janganlah kau tinggalkan 2 rakaat sebelum fajar, meskipun musuh sudah di hadapan kita. Ya. Jadi sungguhlah jangan kau tinggalkan. La tatruku atal fajri mama istaddal adu. Ini menunjukkan apa? Betapa sholat sunnah ini mendapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah meriwayatkan pula, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafili asyaddu mu'ahadatan min ar-rak'ataini qabla subh. Jadi tidak ada salat sunnah yang lebih beliau bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya, lebih sangat untuk melaksanakan yang melebihi dari 2 rakaat sebelum fajar. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat ini maka eman-eman sekali. Cuma 2 rakaat ringan, ya, 2 rakaat ringan, tapi keistimewaannya luar biasa. Ya, jadi jangan sampai ditinggalkan. Makanya subuh itu jedanya agak lama dikit, gitu kan, supaya apa, orang-orang bisa sempat untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah, lebih-lebih sekarang sudah ada tambahan 8 menit ini. Jadi kalau mengikuti kalender yang biasa, jadwal sholat yang biasa, kita belum masuk waktu sholat, harus tambah 8 menit. Terus, nah, baru azan, terus sholat sunnah, baru qomat. Maka agak dilebihkan. Dan sholat ini, hadirin rahimakumullah, itu bacaannya ringan. Ya, beda dengan sholat tahajud mau panjang-panjang silakan. Tapi kalau sholat sunnah qobliyah subuh itu dikatakan Nabi itu meringankan bacaannya. 2 rakaat itu Nabi ringan-ringan. Sampai-sampai dikatakan dalam sebuah hadis ini dari Aisyah itu meriwayatkan, hatta anni la asyukku aqra'a fihi ma bi Fatihatul Kitabi amla. Sampai aku menyangka Nabi itu membaca Fatihah atau tidak. Ya tentu membaca, kalau nggak baca Fatihah tidak sah. Ini menunjukkan betapa ringannya ayat atau surat yang dibaca
saat sholat rakaat al-fajr itu. Apa yang dibaca ayatnya? Setelah Fatihah yang dibaca umumnya sholat sunnah itu adalah qabliyah ba'diyah itu adalah surat Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad. Jadi surat Qul dua itu, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kenapa? Mungkin wayai waktu. Iya. Kenapa? Masalahnya ngajinya play terus gitu. Apa yang dibaca tadi Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dasarnya apa? Riwayat dari Aisyah pula. Aisyah menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayil fajri. Nabi itu membaca dalam 2 rakaat fajar dengan Qul ya ayyuhal kafirun wa Qul huwallahu ahad. Ayat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, ayat yang kedua Qul huwallahu ahad. Wa kana yusirru biha, dan beliau melirihkan bacaan itu. Rawahu Ahmad wa Tahawi. Tentu ini dibaca setelah Fatihah ya, karena tanpa Fatihah sholat tidak sah. La sholat liman lam yaqra' di Fatihatil kitab, itu tetap Fatihah dibaca, kemudian baca surat. Hadis yang lain juga senada ya, dari Aisyah pula yang menceritakan bahwa Nabi itu membaca surat ini dengan teks yang berbeda. Nikmas suratani huma. Api-api surat ini loro iki ya apa kana yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajri, yang beliau baca pada saat sebelum fajar, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ayatnya pun hafal gitu Pak, tinggal dilakoni 2 rakaat ringan. Jadi jangan malah lama-lama terus ketok tinggal 1 menit 2 menit dengan motone sing dawa-dawa. Al-Hakumut sama Al-Fil yang ketahuan, karena sudah jamnya tinggal komatnya tinggal 2 menit terus pakem pendek-pendek itu. Ada pula riwayat yang lain yang menjelaskan mengenai ayat yang dibaca ini beda ya. Misalnya dalam riwayat Ibnu Abbas ini dikatakan bahwa Nabi membaca dalam 2 rakaat al-fajr itu surat ini setelah Fatihah, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini dibaca pada rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua membaca Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Maaf keliru, bukan ini ya, ayat yang lain. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la tushriku bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Ya, ayatnya agak panjang tapi hanya beberapa ayat saja. Ya, 1 atau ini sekitar 1 ayat ya, 1 ayat. 1 ayat tapi agak panjang. Nah, ini bisa pula dibaca.
Kalau yang apal, kalau nggak apal ya sudah tadi qul ya ayyuhal kafirun sama qul. Lah kalau Fatihah saja boleh enggak? Tanpa baca surat. Boleh, yang membaca Fatihah saja boleh. Maka dikatakan wa yajuzul iqtisar 'ala al-Fatihati wahdaha lima taqaddama an Aisyah anna qiyamahu sallallahu alaihi wasallam kana qadra ma yaqra'u Fatihatal kitab. Jadi seperti tadi yang hadis yang setelah kita bacakan bahwa Aisyah menceritakan Nabi itu ketika berdiri tadi ya kurang lebih membaca Fatihah. Berarti yang dibaca singkat. Itu mengenai sholat qobliyah subuh. Kemudian ada penjelasan lebih jauh. Apa yang dibaca? Yang dibaca setelah sholat rakaat al-fajr ini. Dalam riwayat ini Anas ya. Wa rawaina fihi an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala sabihata yaumal jumu'ah sabihata yaumil jumu'ati qabla salatil ghadati astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat ghafarallahu ta'ala dhunubahu walau kanat mithla atau walau kanat mithla zabadil bahri. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sapa wonge atau barang siapa yang berdoa atau mengatakan pada waktu pagi hari Jumat, jadi setelah sholat tahiyat apa tadi rakaat al-fajr pada hari Jumat, nah itu membaca ini astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kalau orang mau baca itu ghafarallahu, Allah akan mengampuni, menghapuskan dzunubahu, dosa-dosanya, meskipun dosa itu seperti buih di laut yang jumlahnya luar biasa banyak. Nah ini termasuk keutamaan juga ya. Dia membaca tadi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kita memang diperintahkan untuk memohon ampun pada waktu sahur ya. Wa yastaghfiruna bil ashar, itu memperbanyak membaca istighfar ketika waktu-waktu sahur. Jadi waktu pagi menjelang subuh perbanyaklah ya, membaca istighfar. Nah, ada kesunahan lagi. Kesunahan itu setelah kita sholat tadi itu, kalau Nabi sambil menunggu jamaah yang lain, beliau apa? Duduk apa? Sare, tapi buatan merem loh ya. Sare sambil miring dengan al-ittija' itu. Beliau ittaja'a ala syiqqihil aiman. Jadi sarene miring karo sebelah kanan ada di bawah. Coba Bapak praktekkan tidur miring kanan yang ada di bahu kan kiri. Apa kira-kira hikmahnya? Jenengan rasakan kesehatan panjenengan ada perubahan apa tidak? Yang biasanya turunnya kok miring dengan miringi sakarepe mengkurep. Sekarang coba diubah dengan miring yang bagian kanan ada di bawah. Coba nanti itu dengan praktekan kira-kira seminggu itu ada perubahan kesehatannya Pak. Saya coba itu praktek ya lumayan, nafas lebih, apalagi posisi batuk seperti ini gitu Pak. Nah ternyata memang lebih plong kalau bernafas. Nah persoalannya sekarang kalau kita di masjid ini, ya kan, tidak mungkin kita habis sholat tahiyatul apa, berarti tahiyatul masjid kemudian rakaat ini qabla subuh terus sare ke masjid seneni wong akeh.
Ya, jadi ada yang mengatakan ya hukum untuk mengikuti ini ada yang ya kalau bisa ya dilakukan, kalau tak juga itu bukan bukan suatu keharusan untuk mengikuti yang seperti itu. Karena di masjid masa main turu ya kada sak menit komat. Kalau Nabi kan rumah beliau dengan masjid kan gandeng. Sehingga di sini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum tadi itu al-ittija' ba'da raka'atul fajri, apakah itu mustahab atau tidak, meskipun walladzi yadhhar annahu mustahab fi haqqi man shalla sunnah fi baitihi. Jadi umpamane salat ning omah istirahat sebentar terus ke masjid, kalau jangan telat kan dari rumah jauh ya Pak ya. Dan di sini rata-rata antara adzan dan qomat tidak terlalu lama, Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau kita sudah ke masjid belum sempat sholat sunnah qabliyah subuh tadi atau rakaat fajr, tetapi imam sudah sholat, apakah kita sholat dulu di belakang ngebut terus habis itu salam cepet langsung untuk imam, atau langsung gabung sholat dengan imam? Terus Pak, dalam keadaan seperti ini kita tidak boleh sholat sunnah, langsung gabung dengan imam. Imam dalam keadaan apapun kita mengikuti imam. Kalau imam sedang berdiri membaca surat, maka kita mengikuti imam langsung takbir berdiri. Kalau imam sudah rukuk, maka kita gabung dengan imam dalam keadaan rukuk, itu kita masuk. Nanti tinggal nambah berapa rakaat kurang, gitu ya. Nah, jadi tidak boleh malah sholat sunnah dulu di pinggir sana langsung masuk, itu nggak boleh, karena sudah ada sholat di qomati. Nah terus gimana Pak? Kita tadi belum sholat qobliyah subuh, boleh diqodok enggak ini? Sayyid Syafiq membolehkan untuk mengqadha itu, ya, dengan mendasarkan pada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yusalli raka'atal fajri hatta tatlu'a asy-syams falyusalli. Barang siapa yang belum salat 2 rakaat fajar sampai terbit matahari, dah dia salat. Rahul Baihaqi. Artinya meskipun sudah salat subuh, tapi karena ada waktu, tak bisa dilakukan ini. Demikian pula ada riwayat ini an Qais bin Umar annahu kharaja ila subhi fawajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi subhi. Jadi beliau keluar untuk melaksanakan sholat subuh bersama Nabi. Nah, sampai di masjid Nabi sudah sholat subuh. Dan dia tadi, sahabat tadi itu belum melaksanakan 2 rakaat fajar, belum melaksanakan sholat sunnah rakaat fajar. Lalu bagaimana? Lalu ya dia langsung gabung sholat. Fasallama an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sholat bersama Nabi, tsumma qama, lalu berdiri setelah salam. Hina faragha min subhi, ketika sudah salam selesai sholat subuh tadi, lalu dia faraka raka'atil fajr, beliau berdiri melaksanakan sholat raka'atul fajr tadi itu. Nah, setelah itu famarra bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi lewat, ngerti ana wong sholat tadi, Nabi kemudian melampah badhe medal betul. Melihat tadi orang sedang sholat, lalu Nabi tanya, tentu orang ini sudah selesai sholat, ma hadhihi sholat, sholat apa ini? Fa akhbarahu atau fa akhbir, lalu aku menceritakan kepada Nabi. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi diam, walam yakul syai'an, dan Nabi tidak
ngendikan nopo-nopo, tidak komentar. Nah, ini menunjukkan apa? Nabi tidak komen seperti itu, Nabi menunjukkan kebolehan. Itulah yang disebut dengan takrir Nabi, ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi tidak melakukan seperti itu. Nah, ini peristiwanya loh ya. Nanti ada hadis lain yang menceritakan Nabi. Nabi tidak melakukan, tapi melihat sahabat seperti itu, Nabi tidak komen, diam. Nah, itu termasuk hadis yang berupa takrir Nabi. Jadi hadis itu ada yang pertama perkataan Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perkataan Nabi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, perkataan Nabi. Ada yang kedua, fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Nabi tidak berbicara tapi Nabi melaksanakan. Pernah seorang sahabat ketika Nabi sholat, dia langsung gabung saja bersama Nabi di sebelah kiri Nabi. Lalu dicengkeweng Nabi, pindah tangannya. Nabi tidak komen, tapi langsung merubah perbuatan Nabi. Ya, perbuatan itu namanya fi'li. Jadi pertama qaulun Nabi, yang kedua fi'li, yang ketiga adalah takrir tadi itu. Nabi tidak melaksanakan, ada sahabat yang melaksanakan, Nabi diam saja. Nah, itu termasuk hadis juga. Seandainya tidak sah, tidak boleh kan Nabi melarangnya, jangan begitu. Tetapi Nabi diam. Contoh hadis yang bersifat takrir ini adalah apa yang terjadi pada sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu diceritakan dalam hadis, Nabi mendengarkan suara klotak-klotak terompahnya Bilal itu di surga. Lalu Nabi tanya kepada Bilal, Bilal, kamu punya amalan apa? Kok saya mendengar suara trompetmu itu apa? Suara bunyi terompahmu itu di surga. Bilal menjawab, nggak ada amalan-amalan khusus Rasul, biasa mawon. Tapi saya itu kalau selesai sholat, selesai wudhu, saya melaksanakan 2 rakaat, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, Nabi juga diamkan. Oh, diam. Nah, ini termasuk takrir Nabi Muhammad SAW, itu juga termasuk kategori sunnah, gitu ya. Atau kalau itu ya karena katanya dengan hadis yang berupa takrir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan bersama para sahabat, karena perjalanan kan terlalu sangat capek, akhirnya tertidur malam itu. Mestinya kan ada yang jaga ikut tertidur. Bangun-bangun itu bukan kan dibangunkan oleh salah seorang teman, bukan, tapi kan apa? Terik matahari sudah panas. Teriknya sudah panas, kakinya kena sinar matahari. Berarti sudah habis waktu subuh. Nah, ketika bangun itu Nabi membangunkan semuanya, lalu menyuruh sahabat untuk adzan. Tetap adzan. Ya. Memerintahkan summa amara muadzinan fa'adzan fa shalla raka'ataini. Jadi sudah wis krinan ngono, ora kok terus nang salat subuh, ndak, tetep salat fajar 2 rakaat fa shalla raka'ataini qabla al-fajr. Jadi tetap laksanakan 2 salat tadi qabla fajar, kemudian summa aqama summa shalla fajar, kemudian berdiri dan kemudian melaksanakan salat subuh. Baik. Nah, dari beberapa cerita atau kisah tadi itu menunjukkan bahwa mengqadha rakaatul fajr itu bisa dilaksanakan sebelum tulu' syams, terbitnya matahari, wa ba'da tulu'iha, dan sesudahnya, seperti kasusnya tadi kerinan tadi. Ini mengenai qadha. Jadi sesekali boleh begitu. Tapi nek bolak-balik kok qadha, namanya apa Pak namanya? Kalau sesekali tadi kan telat terus salate qadha. Tapi kalau bendina kok qadha terus, jenenge napa Pak?
Numan, ya tuman ya. Jadi tuman itu gaya itu kan. Oh, biasa gak tahu sholat qobliyah subuh ya. Saiki pondok terus ya. Itu tidak benar maksudnya. Lakukan kebiasaan sudah qobliyah subuh rutin. Nah, suatu saat tidak bisa melaksanakan seperti itu lalu dipotong. Tapi nek gak tahu sholat qobliyah subuh, gara gaya-gaya takok ben dikomentari wong. Sholat subuh, sholat apa niki ben dikomentari. Nah, itu gaya lah. Jadi ini bagi mereka yang sudah terbiasa qobliyah subuh, tapi suatu saat berhalangan seperti itu, maka dia bisa untuk mengqadhanya. Itu mengenai sholat fajar. Sampai sini sebelum saya lanjut sudah selesai nih, masuk pada bab sholat sunnah qobliyah zuhur. Ini banyak sekali ya, ada yang dua-dua, artinya 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Ada yang 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Terus ini beberapa riwayat menjelaskan qobliyah zuhur ini atau sunnah zuhur, ada qobliyah dan ba'diyahnya, itu beberapa riwayat. Sebelum saya bahas ini, kalau ada yang bertanya monggo. Monggo, Bapak, Ibu. Gak ada masalah ya, pokoknya rakaat fajar 2 rakaat ringan sebelum subuh. Tapi wes masuk waktu deh subuh, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, karena gak ada yang bertanya, saya lanjut tentang sholat sunnah di seputar zuhur. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Pertama, ada paket 4 rakaat, hanya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, paket 4 itu. Paketnya 2-2. Ada 2 hadis yang dikutip di sini yang menjelaskan tata cara seperti ini, di mana Nabi itu pernah diceritakan oleh sahabat, aku hafal dari Nabi, tak cukup bener 10 rakaat. Apa itu? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, ini paketannya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Warok atai di ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib di rumah beliau laksanakannya. 2 rakaat sesudah isya di rumah Nabi melaksanakannya. Raka'ataini qabla salatul fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh atau fajar. Ini yang pertama. Hadis yang kedua senada ya, tapi kalimatnya larangan. Temen no coba tinggal no 2 rakaat sebelum zuhur lan 2 rakaat sak badane zuhur, dan 2 rakaat sebelum maghrib dan seterusnya. Ini yang menjelaskan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Pak, kok saya masih ada waktu, nunggu waktu. Ada paket yang kedua, 6 rakaat. 6 rakaat itu sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Tapi caranya bukan langsung 4 rakaat, tapi 2 rakaat salam, kemudian lanjut pada rakaat berikutnya. Yang paket 6 berarti 4 dan 2. Ini riwayat Aisyah dari Abdullah bin Syaqiq, qala sa'altu an Aisyah an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana yusalli qabla dhuhri arba'an. Beliau salat sebelum zuhur 4 rakaat wasnataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Rawahu Ahmad wa Muslim. Itu yang pertama, paketan ya. Jadi Nabi melaksanakan sebelum zuhur 4 rakaat dan sesudah zuhur 2 rakaat. Kemudian yang menjelaskan 8 rakaat, dari 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Ini juga ada beberapa riwayat yang terkait
Misalnya yang pertama dari Abu Ayyub Al-Ansari, annahu kana yusalli arba'a raka'atin qabla dzuhur. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu ditanya, innaka tudimu hadhihi shalah, apakah kamu melanggengkan yang seperti ini? Faqala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu menjawab, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, melaksanakannya. Pasal itu. Faqala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama fa ahbabtu ayyur fa'ali fiha amalun shalihun. Jadi yang 4 rakaat sebelum zuhur itu diriwayatkan dari Abu Ayyub, yang mengatakan bahwa annahu kana yusalli 4 raka'atin, bahwa Nabi itu salat 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu dikatakan, apakah kamu terus-menerus seperti ini panjenengan? Qala, bukan Nabi ya, tadi Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu ketika ditanya, apakah begitu sampean terus-menerus? Faqala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al, sesungguhnya aku melihat Rasulullah melakukan hal yang seperti itu. Fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepadanya. Faqala, apa keutamaannya itu? Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Jadi saat zuhur itu pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ahbabtu, maka aku senang, ayyur fa'ali amalun fiha amal. Aku senang kalau pas saat dibuka itu amal solehku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahmad wa sanadu jayyid. Ini menjelaskan baru yang qabliyahnya 4 rakaat. Tapi pelaksanaannya bagaimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis yang kedua yang menjelaskan tentang keutamaan 4 rakaat ini. Nabi dawuh, la yada' arba'an qabla zuhur. Jangan kau tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini qabla fajr, dan 2 rakaat sebelum fajar, ala kulli halin. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Jadi keutamaannya, jadi keutamaan yang pertama tadi itu adalah saat-saat pintu langit dibuka, aku senang rasanya itu. Kalau pada saat dibuka itu amalku diangkatnya bicaranya. Keutamaan yang lain 8 rakaat ini dari Ummu Habibah. Ummu Habibah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha, harramallahu lahmahu 'alan nar." Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an, dan 4 rakaat ba'daha setelah zuhur, harramallahu lahmahu 'alan nar. Allah mengharamkan darah dia atas neraka. Artinya apa? Orang itu sudah jaminan tidak masuk neraka. Wa arba'an ba'daha haramallahu lahmahu 'alan nar. Allah mengharamkan dagingnya orang itu atas nerakanya, biar dijamin setelah bebas dari neraka. Ini keutamaannya masuk 4 rakaat. Makanya punya kesempatan loh sekalian, yang khususnya yang mu'akkadah itu jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan, meskipun jangan wah itu gak penting itu sholat sunnah. Sholat sunnah itu justru untuk nambeli amal-amal kita, bisa jadi ada yang kurang sempurna, kurang baik. Nah, sholat sunnah ini nambeli. Kalau sudah cukup ya dikembalikan, kalau nggak cukup ya apa ya dipotongkan dari amal-amal
yang sunnah tadi. Jadi amal sunnah ini nggak nepi sholat fardu. Kalau sholat fardunya belum genap, sholat sunnahnya itu untuk menutupi sholat fardu. Tapi kalau nggak punya sholat sunnah, ya nggak ada yang untuk nambah. Nah maka ini kesempatan bagi kita semuanya, masih ada umur yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menambahi kekurangan-kekurangan dari amal kita sholat fardu itu. Karena ada seorang sahabat itu disuruh minta oleh Rasulullah, wahai sahabat, mintalah kamu minta. Apa jawab sahabat itu? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu supaya bisa menemanimu di surga. Bayangkan jawabannya begitu. Nah, aku Nabi menjawab, minta apa lagi? Cukup ya Rasul, itu saja. Jawab Nabi apa? Kalau itu yang kamu inginkan, tak tambah itu. Jawaban Nabi adalah, bantulah aku untuk menolongmu dengan memperbanyak sujud. Jadi bantulah aku untuk dirimu dengan apa? Memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Memperbanyak sholat sunnah. Kalau sholat fardu kan sudah jelas jumlahnya. Nah sholat sunnah ini sangat banyak. Nah, membantu. Berarti kalau kita apa? Orang yang mau sholat sunnah ini, ya tentu pahalanya adalah surga. Punya hadis Nabi tadi, bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Jadi orang itu disuruh memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak sholat sunnah supaya nanti bisa bersama Nabi di surga. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ini tinggal amal aja ya, tinggal mengamalkan ya. Tadi sudah sampai qabla subuh sama qoblal zuhur dan ba'diyah zuhur. Nanti termasuk bagaimana mengkodoknya kalau kepepet. Ya. Nanti itu juga diperbolehkan mengkodok tadi. Tapi sekali lagi itu kan kondisi darurat, tidak sempat sholat tadi itu masuk qobliyah. Tapi kalau waktunya panjang ya besok terus waktu itu kok ya telat ya terlalu. Saya kira itu sudah masuk waktu isya. Ibu, ada yang pertanyaan ada Bu? Ya, cukup ya? Kalau saya cukup, saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami iman yang benar adalah sebagai sebuah kebenaran, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjalankannya, dan tunjukkanlah kami ini mana yang salah adalah sebagai sebuah kesalahan, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.